Bapak hati-hati ada lubang di depan Bapak. Bayangin, datar. Beda dengan pakai artikulasi. Bapak hati-hati di depan Bapak ada lubang. Belum lagi kalau pakai tangan. Bapak hati-hati di depan Bapak ada lubang. Semakin diperkuat. Saya kalau melatih teman-teman nih public speaking, gerakkan tangan, gerakkan mata, gerakkan alis. Apalagi mata itu yang paling menarik bagi dipandang ya kan, nyenengin orang ketika dilihat semakin hangat gitu. Kita akan membahas sebuah topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berkumpul di podcast kita, podcast Syariah Al-Furqan TV, yang mana insya Allah kita akan membicarakan tentang sesuatu yang lagi hype, sesuatu yang penting untuk kita bahas, sesuatu yang ya berguna untuk kita semua insya Allah. Yang mana tema kita pada sore hari ini masih melanjuti pertemuan kita yang tadi pagi dan juga rangkaian daurah kita pada hari ini. Jadi masih tentang seputar public speaking. Kalau pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan yang tadi menyimak tadi pagi rangkaian dari subuh tadi bersama Syekhuna Unur Rafiq, dilanjut dengan Al-Ustadz Ahmad Sabik dan juga bersama dengan Ustadz Ivan. Nah sekarang Ustadz Ivan ada di samping kita nih, Masya Allah nih. Beliau pastinya akan kita akan membahas masih di seputar public speaking yang tentunya pembicaraan kita lebih santai ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Jadi ya mungkin akan lebih banyak sesuatu yang tadi kita bahas yang tadi pagi. Yang akan kita review lagi mungkin dan akan lebih banyak spesifikasi tentang contoh-contoh kasus nih Ustadz. Iya benar sekali. Nah, Ya. Masya Allah. Tapi yang tidak kalah penting nih pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan, ternyata public speaking ini tidak hanya berbicara tentang dakwah loh. Nah, jadi kalau kita bilang ya kalau kita sebagai masyarakat umum tentunya pasti sering bertemu dengan mungkin dalam dunia bisnis, dalam dunia hubungan kerja dan sebagainya. Kadang-kadang kita ini sering terjadi suatu masalah yang mungkin kalau kita bilang saya punya konsep tapi saya susah untuk menyampaikannya gitu loh. Saya susah untuk mengkomunikasikannya. Nah, itulah public speaking yang akan bisa menjawab solusinya. Kurang lebih gitu gak Ustaz? Iya. Masya Allah. Nah, tapi tunggu dulu, kita belum sampai untuk bahas sampai apa sih fungsi public speaking. Nah, mungkin kita akan breakdown lagi nih pemirsa semua. Apa sih public speaking itu? Nah, mungkin Ustadz Ivan nih akan menjabarkan dulu ya. Kalau mungkin berkenalan, tadi pagi kita udah kenalan ya, karena beliau alhamdulillah jauh-jauh dari Tulung Agung ke sini. Masya Allah beliau seorang trainer juga public speaking yang certified dan alhamdulillah ilmu beliau ini sangat pakai untuk bidang dakwah. Nah, oke, kita kembali lagi ke topik kita. Mungkin kita akan menanyakan lagi ke Ustadz, apa sih public speaking itu apa sih Ustadz? Monggo Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah ma ba'du. Mas Bobi masih sehat ya? Semangat. Semangat banget, tambah semangat dari banyak ilmu Kita nih gitu. antum sejak subuh terus fight. Luar biasa. Tapi Ana seneng, Ana bersyukur. Ana baru pertama kali kesini ke Al-Furqan, Mahat Al-Furqan. Dan Masya Allah ketika tadi anak-anak isi ternyata siang masih antusias pengen praktek satu-satu. Luar biasa dari berbagai daerah ya tadi. Betul. Dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada ya. Ini merupakan nikmat dari Allah yang bisa kita syukuri begitu. Masya Allah. Nah, begini terkait dengan public speaking. Apa sih public speaking? Nah, public speaking itu kalau secara umum kan artinya berbicara di depan umum. Iya. Nah, ketika kita berbicara di depan umum itu sudah menjadi kerangka sejak zaman dulu, ya. Baru ketika di revolusi industri, di istilahnya setelah perang dunia, kita baru mulai fokus itu ilmu public speaking. Makanya mulai ada yang namanya jurusan seperti ilmu komunikasi. Lalu ada lagi yang dipakai di dalam public speaking itu sebenarnya tanpa sadar kita pakai
sebagian manajemen, dari psikologi juga ada, dan itu semua dipakai dan bermanfaat memang. Kenapa sih itu muncul ya? Awal mulanya ya kita tahu bahwa tidak semua manusia itu mampu langsung praktek berbicara di depan umum. Itu dia. Iya. Benar banget. Memang karena tidak pengalaman dari kecil ya, betul. atau karena memang tidak memiliki kemampuan atau ilmu. Betul. Bahkan lucu, kadang ada mitos itu kan orang yang berbicara pintar itu kan sudah terbawa sejak lahir. Iya, bawa nenek moyang. Ini yang harus diluruskan. Iya, betul. Kita pecahin stigmanya nih ya, Ustaz, Betul. Karena yang namanya public speaking itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Apalagi kita seorang muslim. Kita harus banyak berdoa ya kan. Seperti doanya Nabi Musa juga, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri dan seterusnya. Di sini membuktikan bahwa public speaking, bagaimana kita mempelajari tekniknya itu bisa. Siapapun dia. Walaupun dia memiliki kekurangan dari gugup atau kurang percaya diri, insya Allah selama dia mau dan mampu untuk berusaha berubah, menguasai itu teknik-tekniknya. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Oke, Ustadz Ivan. Kalau kita bicara tadi Ustadz udah sampaikan tentang public speaking ya. Iya. Sebenarnya yang membuat kita merasa aku nih penting banget loh untuk mempelajari public speaking tuh gunanya apa sih Ustadz gitu loh. Kalau kita sekarang ini di bidang pondok lah ya gitu lah. Apa sih manfaatnya saya ini harus belajar public speaking nih Ustadz? Oke. Antum masih ingat gak ketika antum kecil punya orang tua kan? Masih. Minta uang ke orang tua? Bener. Ada di saat orang tua langsung mengabulkan. Iya. Tapi orang tua ketika kita infokan, ketika kita komunikasikan, langsung ditolak mentah-mentah. Iya. Bisa jadi satu karena kebutuhannya yang kurang tepat, yang kedua cara ngomongnya yang bermasalah. Beberapa kali saya mengajari anak-anak yang SMA. Ya. Pak gimana ini gini-gini caranya, saya ajari cara ngomong ke orang tua. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Oh, Masya Allah. Itu dari masa anak-anak. Belum lagi ketika kita sudah kuliah. Oke. Bagaimana kita mendapatkan ilmu materi atau ketika mondok ya, agar kita lebih paham dan mudah dengan apa yang disampaikan oleh ustadz maupun para dosen. Kenapa? Ya karena beliau para pengajar menyampaikannya juga pakai komunikasi, ya kan? Kalau kita nggak belajar metodenya, tekniknya saja, bagaimana mungkin kita bisa memahami dengan cepat? Yang ketiga, ketika kita sudah kerja, kita punya atasan. Bagaimana kita bisa menerjemahkan keinginan atasan? Satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita, keinginan kita ke atasan sempurna tanpa langsung istilahnya ditolak. Kita dengan cara yang halus akhirnya betul juga. Insyaallah itu. Dan ya memang selama ini alhamdulillah di teman-teman kita baik yang anak-anak santri maupun para ustadz, teman kerja, kita belajar ya, kita diskusi, tidak mungkin harus kita mengajari kan ya. Karena yang paling penting itu pengalaman prakteknya. Karena ketika mereka praktek dan mereka berdiskusi, itu akan sangat mendukung kita, dan itu akan bisa jadi bahan kita untuk belajar kembali. Oh ini tadi pakai teknik A, teknik B seperti itu. Masya Allah. Oke. Ustadz Ivan, kalau kita yang Anda tahu ya, bahwasanya ilmu komunikasi itu kan biasanya kalau di bidang pendidikan formal itu kan lebih mengarah pada public relation ya, PR ya Ustadz ya. Nah sekarang ini kalau kita bilang kita berada di dunia dakwah, apakah pelajaran yang harus kita pelajari itu harus sepanjang orang kuliah kah yang selama 4 tahun, atau mungkin kita ini lebih banyak harus lebih sinkron ke prakteknya langsung atau gimana ya? Oke, baik. Public speaking, kemampuan itu adalah skill. Bukan akademik. Jadi bahkan seorang public speaker itu bisa jadi profesi untuk mengajar. Makanya ketika kita sudah mulai belajar teknik-tekniknya, yang wajib dilakukan itu Mas adalah di mana dia harus banyak latihan. Karena komponennya itu sudah tepat. Sudah A, B, dan itu sudah pakem, sudah terstandar. Bahkan nasional pun udah paham, oh materi standar ini, dan dilakukan pun bisa.
Begitu. Oke. Itu yang paling dibutuhkan ya untuk melakukan public speaking. Oke, Ustadz Ivan, Anda sering banget denger salah satu ya kita bilang keluh kesah atau mungkin kalau bagi Anda nih hal yang disayangkan ya. Misalnya kita temukan seorang teman, dia nih jago sebuah keterampilan. Iya. Tapi terkadang dia selalu bilang ini, aku nih jago keterampilan, tapi aku nggak bisa menyampaikan, aku nggak bisa ngajar. Itu suatu hal yang disayangkan kah? Atau memang itu memang sudah bawaan dia sih, Ustadz, yang memang dia itu nggak bisa untuk kita bilang skill komunikasinya tuh yang nggak bisa atau gimana tuh, Ustadz? Oke. Saya ada cerita sedikit. Oke. Di pesantren di Tulungagung sempat ngajar anak yang seperti itu. Dia pendiam. Ya. Tapi dia pengen bisa ngomong lancar. Nah, ini kasus nyata. Nah, ketika dia mulai ikut kelas, ketika gini, satu hal, dia harus banyak didampingi dan dikasih contoh. Ya, coachingnya itu harus ada pendampingannya, lalu dikasih contoh. Bahkan dia boleh curhat. Karena apa? Yang membatasi bahwa aku tuh nggak bisa ngomong itu pikirannya. Sebenarnya dia itu mampu dan ini potensi dari Allah Taala. Ini yang kita kadang itu senantiasa membatasi diri kita. Contoh, anak aku nggak mampu hafal kitab ini, aku nggak mampu. Yang memberikan kemampuan kan Allah. Ini yang harus yang sangat sulit untuk menggugah santri atau teman biar dia semangat, termotivasi untuk terus belajar. Betul. Begitu, karena kebanyakan dari kita itu kadang sudah membatasi. Nah, dalam ilmu psikologi namanya ini mental block ya. Kita udah menutup diri, aku nggak mampu. Jarain diri. Iya, aku nggak mampu, katakanlah masak, aku nggak mampu ini. Padahal yang dia butuhkan hanya mencoba sekali dan membiasakannya. Masya Allah. Oke. Terus ada lagi nih stigma gini nih Ustadz. Ada misalnya kita ketemukan kasus si A, misalnya kita bilang dia nih orang introvert nih. Introvert. Ya kan? Jadi kalau kita bilang dia cenderung pendiam, cenderung nggak banyak omong. Suatu ketika yang disayangkan, dia alhamdulillah terpanggil untuk masuk pondok dan memang mau nggak mau dia harus menjadi seorang pendakwah ya kita bilang betul. ya. Nah, berarti apakah orang yang introvert ya? Apakah masih ada kesempatan untuk bisa jago public speaking gak sih Ustaz? Sangat bisa. Malah justru yang paling penting nih, ini yang seru nih. Iya. Pemahaman dia tentang introvert harus diluruskan. Wah. Ini bahaya dia. Anak itu introvert Ustaz. Anak introvert itu apa? Ya. Nah, dia itu sedang membatasi diri loh. Dia sedang membatasi diri. Anak sudah ada kasus juga seperti itu. Ustadz, anak itu orang introvert. Anak ada gini. Anak tanya, introvert itu apa? Ya pendiam. Salah, saya bilang gitu. Salah. Ya. Kamu tahu nggak introvert apa, ekstrovert apa? Ya kalau introvert itu diam. Salah kamu. Saya jelaskan. Contoh sederhana penjelasannya. Introvert itu adalah seseorang yang memang memiliki kemampuan untuk memilih berpikir dahulu daripada menyampaikan. Gitu Ustaz. Antum, kamu punya kemampuan untuk menyampaikan. Dan kamu punya kemampuan untuk menyampaikan dan lebih cerdas. Bahkan orang introvert jika dilatih public speakingnya, Masya Allah, kebanyakan orang-orang itu kalau ngisi kajian lebih deep. Kata-kata pilihannya lebih dalam. Kenapa? Dia berpikir dulu. Kalau ekstrovert memang pilih ngomong aja, bes apa adanya. Oh, itu kebalikannya introvert. Kebalikannya dan semuanya tidak ada yang salah. Memang semuanya ketika kita luruskan di situ, dia akhirnya gini. Oh, jadi itu saya masih ada kesempatan. Iyalah, kamu masih punya kesempatan banyak. Kamu tinggal mulai menulis, mulai memetakan pikiran kamu, mulai mengembangkan, baru kamu sampaikan. Tidak usah membatasi bahwa kamu itu pendiam titik. Kenapa sih kamu memvonis diri kamu gitu? Jadi memang ini juga komunikasi kan. Benar. Artinya gini, komunikasi itu sekarang udah sangat penting. Apalagi orang tua ya kan. Orang tua punya anak. Adik ngapain? Mas, ini belajar apa? Sudah benar ya gitu. Karena kita itu sekarang di zaman sedang banyak menjawab daripada zaman banyak bertanya. Padahal kunci sukses orang itu harus banyak bertanya. Banyak bertanya benar. Kita banyak menjawab, akhirnya tahu nggak yang terjadi kegaduhan di medsos. Dia nggak tahu tapi bisa menjawab doang ya. Betul, komunikasinya seakan sudah lancar, sudah bagus retorika ya kan. Tetapi itu ya tidak memberikan ketenangan pada jiwa.
Padahal ketika kita mulai merangsang pertanyaan ya kan, nah, sebenarnya kekurangan aku apa sih? Sebenarnya apa yang harus saya kembangkan? Sebenarnya udah bisa berkembang dia. Begitu. Oke, Ustaz Ivan, kapan sih Ustaz mulai tertarik belajar public speaking? Ustaz? Aduh, ini sejak Kok mau sih belajar beginian? Gimana nih Ustaz? Cerita dikit Ustaz. Awal mula Ustaz. Kak, saya sendiri memang sejak dulu seneng ngomong, seneng diskusi. Saya masih ingat, sumpah dari guru SD saya, guru agama. Dulu saya itu memang jago rame ya, jago rame. Terus ketika kelas 5 itu guru datang marah-marah. Sampai sekarang terngiang-ngiang. Oh kamu sampai gede bakal jadi ahli provokator konyol gitu. Sampai sekarang saya itu nah akhirnya di SMP ya alhamdulillah saya ikut banyak organisasi, jadi ketua OSIS di SMA juga dan sebagainya. Dan di SMA itu juga punya komunitas ya, teman-teman yang mengembangkan ya komunikasi. Dulu tepatnya sudah lama ya, 2006 2007. 2006. Iya. Masya Allah. Makanya setelah itu berjalan banyak belajar, banyak buku, banyak materi, banyak ikut aktivitas. Bahkan ketika di mahasiswa juga itu harus dikembangkan, memang harus banyak ngomong. Ya diajak debat ya dilakukan. Tapi ya dalam debat-debat hal biasa bukan debat jidal perdebatan. Ya alhamdulillah itu sarana latihan kalau menurut saya. Ya memang namanya orang yang lancar ngomong ya. Jadi harus bisa belajar mencari kata-kata yang tepat. Ya dalam komunikasi sampai akhirnya saya menempuh pendidikan untuk certified public speaker. Ya dan alhamdulillah atas karunia Allah menjadi lulusan terbaik. Jadi ya seneng lah maksud saya seneng banget. Iya. Sebenarnya ini yang kita harapkan Ustaz ya. Jadi kita tuh punya skill, apapun skill kita, paling tidak skill kita ini tidak hanya untuk menjawab persoalan duniawi, tapi juga masalah yang istilahnya yang di luar dari ini ya, apalagi tentang dakwah dan sebagainya. Jadi pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara Radio Al Furqan, Ana pertama kali kenal beliau itu dari teman Ana Mas Wahyu Tasmin. Beliau itu dari Makassar ya kan. Dulu Ana sering komunikasi dengan beliau dan beliau juga seorang trainer public speaking, dan juga beliau yang merekomendasikan Mas Ivan ini. Dan ternyata ada loh putra tulung agung nih yang Masya Allah yang seperti ini nih. Ya Allah alhamdulillah. Dan beliau juga sekarang banyak berkecimpung di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulung Agung ya Ustaz ya. Iya betul. Kemarin juga kita juga jejak alumni ke sana nih Ustaz. Oh iya Masya Allah. Masya Allah. Tapi gak ketemu Ustaz Ivan. Pada saat itu pas sakit. Oh gitu ya. Ya Allah. Karena diberitahu sama ustadz-ustadznya ada tamu dari udah lanjutkan. Masya Allah ya. Oke lah. Tapi akhirnya Allah mempertemukan kita. Masya Allah. Nah Ustaz Ivan, balik lagi ke public speaking. Kalau kita bilang komponen apa sih Ustadz kalau kita ingin mempelajari public speaking itu komponen-komponen itu apa aja sih? Iya. Yang paling mudah kita memetakan itu ada 4 komponennya. Nah, yang pertama, ini bagi pemula ini yang paling penting ya. Iya. Kita bisa menyusun konsep. Ini yang paling penting. Yang kedua, kita bisa menyiapkan atau teknik presentasinya. Bagaimana tekniknya, bagaimana cara berdirinya, siapa yang dihadapi. Betul. Yang ketiga, yaitu kita belajar olah vokalnya. Bagaimana kita mengolah vokal biar lisan kita, wajah kita nggak kaku, nggak canggung. Dan yang terakhir, bagaimana cara tampil kita, pakaian kita apakah sudah selaras antara atas hingga bawah, manner kita, cara tata laku kita, itu semua dipelajari, materi-materinya, bahkan full praktek. Iya, karena ini kan materi seperti konsep nih. Berarti kan kita dituntut buat, ayo coba buat. Lalu di teknik presentasi, ayo coba siapkan, coba caranya menghadapi ini gimana. Terus olah vokal, harus latihan gimana bilang N sama eng perbedaannya. Lalu perbedaan nafas paru-paru, nafas perut, semuanya kita pelajari. Bahkan perbedaan S sama SY, SY itu juga. Karena kita lalu ada lagi perbedaan suara tingkatan suara, apakah suara dalam, suara lebih luas ya kan, lebih terang lagi. Dan itu semua ketika kita sudah bisa praktek nih, Masya Allah, sebenarnya kita tinggal lanjutin, tinggal latihan rutin aja. Ana ini lagi ngisi
cara A, anak gini caranya pakai ini. Itu semuanya insya Allah sudah bisa dilakukan. Masya Allah. Ustaz, Gitu. masuk ke curhat sekarang nih. Kalau dibilang nih salah satu penyakit anak berbicara itu kan banyak banget apa ya? Nah, itu penyakit, salah satu yang penyakit kronis kalau kita bilang di dunia public speaking nih, Ustaz. Kayak gitu tuh gimana sih caranya Ustaz untuk menghilangkan, Ustaz? Apakah kita berlatih atau bagaimana sih, Ustaz? Iya. Nah, penyakit ketika kita misalkan bilang gini, bapak-bapak, ibu-ibu, Itu dia. Anak banget Ustaz. Gini, itu sebenarnya ada sisi gugup dalam pikiran. Betul banget. Ada konsep yang kurang. Nah, ketika kita tahu ada kekurangan kita nih ya, makanya kita ketika kita mau ngomong sebenarnya kita tuh sadar loh. Serius, sadar. Anak dulu saya itu kayak antum. Sedikit-dikit gitu. Bahkan ada yang lebih parah, nggak hanya kadang penyakitnya public speakers. Gini, bapak-bapak, ibu-ibu, Bener. jadi ada itu anak ngajari, aduh, antum kok bisa 15 kali dalam 3 menit melat itu. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan di minimalisir satu ya, karena kita sebenarnya kan sadar ya. Karena kita sudah sadar dalam pikiran kita mau bilang maka caranya kita ketika mau niat segera tutup mulut. Jadi misalkan ya, kalau biasanya kasus umum begini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita misalkan ada E-nya ya, langsung gini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi jeda itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Yang penting E-nya itu segera ditelan, istilahnya begitu. Ana dulu praktek di hari itu langsung sembuh. Misalkan sehari itu ada jumlahnya 10 ya, itu tinggal 1. Orang kalau 1 atau 2 wajar. Tapi kalau setiap menit ada 5, bayangin. Itu kalau jadi ustadz kan akhirnya kita nggak fokus. Itu namanya adalah noise, gangguan. Ketika didengarkan ke audiens ya kan, pemirsa yang hadir banyak gitu. Bayangin udah fokus kata kalimatnya. Harus dipotong. Kalau kita di dunia editing audio tuh langsung kita potong tuh yang kasihan, nggak terlalu banyak ngedit. Tapi kalau kemampuan kita sudah profesional, nya sangat sedikit. Begitu. Jadi ketika kita mulai sadar nih mau langsung telan. Jadi itu aja, enggak apa-apa. Dan itu alhamdulillah sudah menyembuhkan banyak orang. Iya. Itu salah satu penyakit aneh gitu. Oke Ustaz, kalau kita bilang kan berarti kalau kita kadang bicara di depan umum itu kadang suka nge-freeze nih otak nih Ustaz. Maksudnya kadang mau nyampaikan begini itu suka bingung mau nyampaikan apa ya gini. Apakah itu salah satu harus kita kalau misalnya kita mau jadi seorang MC atau moderator dan sebagainya, apakah harus menjadi seorang yang perbendaharaan katanya tuh harus banyak kah Ustaz atau gimana Ustaz? Oke. Menjadi seorang pembicara publik tentunya walaupun tidak hafal dengan kata yang banyak, tapi dia bisa belajar menguasai. Caranya gimana? Contoh, ketika kita diundang di sebuah wilayah yang tidak sama dengan Jawa, maka kita langsung sedikit belajar. Cara pengucapan kata ini gimana? Cara ini gimana? Jangan sampai salah, nanti malah jadi ketawaan. Satu. Yang kedua, sudah menjadi kewajiban bagi seorang pembicara publik, dia harus punya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kalau enggak di handphone ada. Iya betul. Tinggal download. Kenapa harus di-download? Karena ini sangat membantu kita. Bayangkan nih seorang dai ternyata diundang oleh para pimpinan negara kita lah. Ya jangan sampai salah lah ya. Kita pakai Kamus Bahasa Indonesia, berbahasa yang benar, pemilihan katanya yang benar. Masya Allah, itu sangat mendukung kita. Itu satu. Yang kedua, yang paling penting bagi pemula adalah membuat konsep. Sederhana saja, karena tujuan dari membuat konsep itu 3. Menjadikan seorang public speakers teratur, terukur,
terstruktur. Nah ini yang penting. Ya. Bicara kalau nggak teratur rugi. Betul. Bicara kalau nggak terstruktur ngapain? Didengarin. Benar. Bicara kalau nggak terukur, bisa kemana-mana. Makanya ketika kita belajar menguasai materi public speaking, kita akhirnya bisa mengendalikan pembicaraan kita. Orang yang ekstrovert yang banyak bicara tuh. Itu akhirnya bisa terkendalikan. Orang yang introvert lebih terkendalikan. Ini yang harus saya sampaikan seperti itu. Ustaz. Kadang juga gini nih Ustadz Ivan ya. Jadi kadang yang membuat kita down saat sudah berada di atas panggung ya kan. Kita melihat orang itu kayak nggak fokus dengerin kita, baru kita ucap salam aja kayaknya kok nggak ada yang jawab, nggak ada yang ngeliatin ana. Nah, Anda pernah membaca suatu teknik ya Ustadz ya. Di situ memang kita yang membuat orang bisa hello fokus gitu kan ke saya gitu kan. Itu salah satunya kita dengan bercerita, atau tadi yang Ustadz sampaikan di bawah itu kan banyak tuh untuk pembukaan opening tuh Ustadz. Apa tuh I-nya tuh apa? Introduction. Nah, introduction itu salah satunya bercerita. Apakah memang teknik seperti itu tuh untuk mempengaruhi psikologisnya orang atau gimana sih sehingga bisa fokus ke kita? Fungsi kita bicara di audiens itu apa sih? Fungsinya adalah kita harus menarik perhatian. Ini yang penting. Betul. Jangan sampai ketika bicara ternyata jenuh. Contoh nih kasus ya. Kita bicara terlalu cepat. Ini masalah. Bapak Ibu semuanya tolong dengarkan saya ya. Ini. Atau kita terlalu lambat. Ngantuk jadinya. Jadi tolong dengarkan. Lama kan? Ada juga yang kasus dia tidak menyapa audiens. Bapak Ibu yang kami hormati, sehat semua ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, itu penting menyapa. Manusia itu kaidahnya dalam komunikasi ya. Itu suka disapa dengan namanya. Ya, atau disapa dengan jenisnya. Misalkan Bapak Ibu atau langsung Pak Fulan, Pak ini sehat ya, misalkan seperti itu. Satu. Yang kedua, bisa juga kita gunakan teknik. Contoh, teknik agar para audiens itu perhatian dengan kita. Bapak Ibu yang dengar, yang belakang bisa mendengar suara saya. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kiri, yang sebelah kiri utara saya bisa mendengar. Itu untuk merangsang. Akhirnya dengan begitu audiens akhirnya begini. Dan ketika para audiens fokus dengan kita, kita mau ngomong apapun nyaman. Begitu. Betul banget. Iya. Benar. Karena memang kadang kita itu egois. Yes. Ini pembicara itu harus suka mengevaluasi diri. Kapan dia harus bicara? Dia harus melihat situasi kondisi dong. Iya kan? Benar. Kapan dia bicara? Dia melihat siapa yang hadir. Apakah ada orang kritis, ya kan? Apakah orang melototin aja? Iya. Atau orang pegunungan yang jauh dari pendidikan. Waduh ini gitu. Kita harus menyamakan di situ dan menarik perhatiannya. Makanya teknik public speaking itu sangat membantu kayak ini karena sebagai piranti. Apalagi nih misalkan kita semua sebagai ustadz ya, dakwah penting. Dakwah itu esensinya kan tersampaikannya materi atas dari agama kita dengan 100% diterima oleh orang-orang. Bayangin, hidayah itu memang milik Allah. Tapi ketika kita menggunakan piranti dengan benar, kita menggunakan pendukung komunikasi, semakin Masya Allah bener Ustadz, Masya Allah bener. Betul. Itu yang kita inginkan gitu. Ya, jadi kalau kita lihat tuh kalau bicara tentang Ustadz yang sudah melalang buana, jam terbangnya tinggi ya Ustadz ya. Kayak kita lihat banyak Ustadz kibar kita. Betul. Kalau kita lihat tuh kayak dia nyampaikan tuh enak banget gitu loh, intonasinya dapat dan sebagainya. Nah, kita bicara sekarang gini, yang tadi Ustadz sampaikan bahwasanya ternyata public speaking itu tidak hanya bicara soal verbal, tapi ada non verbal nih, kayak kita harus main tangan, pandangan, alis dan sebagainya. Nah, itu seberapa penting sih Ustadz? Nah, ini perlu dibahas ini. Harus nih. Jadi kata-kata yang kita sampaikan, nih dalam penelitian, suatu penelitian itu 7%. Iya, 7% yang bisa masuk. Lalu yang 38% adalah dari apa yang kita suarakan, naik turunnya, intonasi, iya, terus artikulasi, dan yang sisanya
5% bagaimana kita tampil, berdiri kita, tubuh kita, senyum kita, semangat kita, itu dinilai akhirnya menjadi selaras, menjadi komponen penting. Makanya kita itu tidak mungkin bisa mudah ngomong langsung, wah bis bicara aja, berat. Harus menguasai itu teknik-teknik vokalnya, ya kan? Masya Allah. Dan itu penting. Iya. Bayangkan, contoh ya. Boleh. Gimana? Dan bahasa verbal itu kan 10% kekuatannya. Dan verbal itu 90%. Contoh ini. Ini contoh ini di jalan ada lobang, ya kan, ini aja. Terus ada orang bilang, Bapak hati-hati ada lobang di depan Bapak. Bayangin. Datar. Beda dengan pakai artikulasi. Bapak hati-hati di depan Bapak ada lubang. Belum lagi kalau pakai tangan. Bapak hati-hati di depan Bapak ada lubang. Semakin diperkuat. Paham ya? Makanya saya kalau melatih teman-teman nih public speaking, gerakkan tangan, gerakkan mata, gerakkan alis. Apalagi mata itu yang paling menarik bagi dipandang, ya kan, nyenengin orang ketika dilihat semakin hangat gitu. Misalkan lagi kalau ada kata-kata yang bisa diterjemahkan dengan tangan nih, terjemahkan Allah di atas, kita semua, kita diri, keluarga kita, misalkan. Jadi gerakan tidak monoton, nggak hanya gini. Atau gini, biasanya sedekap gini ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita bisa yang lain juga. Atau gini, ada yang gitu juga loh, Bapak Ibu yang saya hormati. Ini apa ini, begal ini? Apa ini tukang silat? Ya itu. Jadi harus dilihat. Bisa dirangsang yang lain, misalkan Bapak Ibu semua, atau langsung gini, Bapak Ibu semua yang berbahagia di sini, itu memperkuat. Di sini itu kalimat biasa, tapi kalau ada nadanya di sini, gitu. Apalagi tambahi di sini tangannya. Nah, ini semakin kuat, semakin selaras. Gitu. Semakin daging nih ngomong kita nih. Daging rendang nih. Masya Allah. Ustaz, ada stigma lagi yang bilang bahwasanya saya jago ngomong tuh karena mungkin keturunan bapak saya seorang protokoler misalnya, atau bapak saya seorang yang biasa ngomong di depan. Saya ternyata, sedangkan saya ini orangnya nggak masuk nggak keturunan seperti itu. Ada nggak sih maksudnya Ustadz, kayak kita berstigma ternyata ilmu public speaking tuh karena turunan gitu loh. Oke, baik. Jadi gini. Saya kasih cerita dikit ya. Ini di salah satu bidang ilmu psikologi, bahwa manusia itu terbentuk karakternya itu dari 3 hal. Yang pertama, sepertiganya itu dari faktor genetik. Iya kan? Pasti genetik keluarga kan? Yang kedua, teladan. Siapa yang dia teladani? Orang tuakah atau gurunya? Dan yang ketiga adalah skill experience. Bagaimana dia terampil melakukan sesuatu, uji coba, latihan, akhirnya bisa. Gitu. Nah, komponen tiganya ini penting. Ada yang memang dari faktor genetik, itu bukan berarti skillnya gitu. Bisa jadi dia menteladani ayahnya. Kalau ayahnya seorang pembicara, wah ayah gini bisa ngomong, akhirnya dia mendengarkan, dia melihat cara ngomong ayahnya, cara gini. Yang paling utama, yang paling cepat kita ya belajar dari public speaking itu memang meneladani. Istilahnya ATM. Iya, amati tiru modifikasi. Banyak referensi. Makanya gini, misalkan seorang trainer, ya bukan hanya saya, pasti ada kelemahannya. Antum teman-teman harus banyak referensi juga. Oh, metodenya ini gini, oh metodenya ini. Walaupun gitu semuanya sama, mendukung. Mana yang lebih mudah? Sama kayak kita, ustadz kita alhamdulillah berkarakter dalam menyampaikan, ya kan? Benar. Seneng kita dengerin. Kenapa? Karena sudah melanglang buana dan ribuan kajian. Iya. Pasti udah banyak banget ketemu berbagai macam manusia di depannya itu saja. Jadi ibaratnya udah terlatih lah. Istilahnya gitu. Lebih hikmah ya. Lebih hikmah. Kadang ya salah satu kita di sini kan Ustadz Abu Baida, Ustadz Ahmad Sabik, Ustadz Ahmad Nur Rafiq itu kadang menyampaikan tuh kita mendengar pun nyaman gitu. Bener banget. Jadi, seneng biasanya kan Ustadz Ahmad Sabik juga tiap tahun ke Imam Syafi'i itu aku juga seneng gitu loh. Memang cara penyampaiannya juga sangat
Bagus, masya Allah. Iya. Ustaz, oke. Ternyata kan ilmu public speaking itu kita bilang juga masuk pada ilmu mempengaruhi nih Ustaz ya. Jadi kayak kita tuh kayak bisa menghipnotis kali ya. Bahasa istilahnya bisa menghipnosis atau mensugesti. Mensugesti, betul. Yang paling penting mensugesti seseorang Sugesti, itu betul. tanpa sadar. Ya betul. Nah, ini kan karena kita nih bicara tentang public speaking untuk keseharian nih. Kayak misalnya kayak kita nih mau melamar seorang inilah tambatan hati lah katanya. Pastinya kan kita harus meyakini nih si orang tuanya ya kan, bahwasanya saya ini siap untuk menikah dengan anak bapak atau ibu, supaya si orang tua itu yakin pada kita. Ini ada nggak sih tips dan trik Ustaz untuk hal-hal yang mempengaruhi seperti itu nih Ustaz? Ya, agak-agak mantap nih ya. Masya Allah. Jadi gini, pendukung dari public speaking itu ketika kita mulai grooming ya penampilan kita itu ada dua hal. Bagaimana kita bisa meyakinkan dari orang lain dan bagaimana kita dipercaya. Ini yang paling penting. Misalkan nih, masnya mau kemana, mengelobi, gimana ya supaya saya bisa meyakinkan. Betul. Dari penampilan, dari cara ngomong saya, dari pelayanan saya, ini yang paling penting. Kadang kita lupa. Makanya kenapa kita perlu belajar pirantinya public speaking yaitu kita mikir nanti saya mau menghadapi siapa nih. Kalau saya menghadapi si A, saya harus bawa alat ini nih, gergaji, martil, obeng, katakanlah seperti itu. Saya nggak butuh ini, pasah ini nggak butuh, katakanlah seperti itu. Nah, yang pertama itu ketika kita sudah meyakinkan dan dipercaya, baru ke penampilan. Kita yang paling guide kan pasti yang ayahnya kan, bukan yang ceweknya kan. Betul. Dan tahu nggak bahwa penilaian seseorang itu pada 30 detik pertama. Jadi ketika 30 catat nih. 30 detik dilihat itu semua langsung delay. Penampilan, postur tubuh, cara senyum, cara ngomong, itu belum ngomong loh ya. Masih badan saja udah dinilai. Senyumnya, ini semuanya dinilai. Makanya dalam ilmu public speaking itu juga diajari. Kita harus memperhatikan diri kita dong. Apalagi kita dalam dunia itu aja masalah ngelamar si tambatan hati ya. Belum lagi kalau kita lagi diminta untuk ngisi materi atau berdakwah di suatu tempat. Ya otomatis kita kan pakai baju yang begitu menawan. Betul. Iya kan? Pakai baju yang menawan, tegap, ini cara duduk diperhatikan. Ada semua dipelajari itu. Cara duduk, cara bersalaman. Materinya tadi saya kurang waktunya. Saya belum ngajari bagaimana tatapan mata yang baik. Kapan-kapan balik lagi. Itu kalau dipakai tatapan mata sama masalah salaman, masya Allah itu bagus. Jadi anak-anak cepat membuat nyaman orang, itu yang penting memang. Aduh, masya Allah ini Ustaz semakin dalam nih pembicaraan kita. Ustaz, kalau kita bilang public speaking ini kan juga berpengaruh, kayak tadi Ustaz bilang kita ini harus membuat kesan cinta pada pandangan pertama. 30 detik ya kan, 30 detik itu berarti tidak hanya keterampilan kita bicara, tapi juga bagaimana seorang speaker ya harus berpenampilan sebaik-baik mungkin. Sejauh mana sih pengaruhnya tentang bagaimana kita menggunakan baju, kerapian kita, tatanan rambut kita dan sebagainya untuk mempengaruhi orang itu, Ustaz? Kalau di penelitian, penampilan kita itu udah 55%. Iya kan? Yang tadi 55%. Cara bersuara kita 38%. Kata-kata yang kita susun 7%. Nah, terus bagaimana supaya kita lebih memperhatikan penampilan kita ya? Kita belajar. Minimal pakaian yang kita pakai itu tidak menyalahi syariat. Ya, yang pertama, yang kedua tidak menyalahi kebiasaan. Ya sudah umumnya bagaimana. Yang ketiga, pakaian yang baik harus ditunjang dengan lisan dan fisik yang baik. Iya kan? Karena akhlak itu kan cerminannya dari fisik. Bagaimana dia senyum, bagaimana dia menganggukkan untuk menghormati. Monggo silahkan kan seperti itu. Itu nanti akan bercermin pada seluruh tubuh. Dan saya masih ingat ini nasihat yang bagusnya dulu pernah disampaikan Ustadz Anwar Zain juga. Sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian yang jika dilihat orang lain itu mengingatkan
kita mengingatkan orang itu untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Bayangin, kita pakai baju yang bagus, kita pakai baju misalkan gamis dan sebagainya. Dan itu tanpa sadar kita udah mengingatkan orang-orang ya kan. Dan mau berbuat yang nggak baik pun jadi malu. Itu dukung banget itu. Betul. Jadi udah ilfil duluan di depan. Iya, jadi kita sendiri juga nyaman, alhamdulillah, dan kita alhamdulillah ikut membantu orang-orang untuk punya malu karena malu sebagian dari iman. Bener banget. Ustaz, tadi kalau Ana tanya bagaimana kita mempengaruhi orang untuk bisa inilah ya, maksudnya mau mengikuti apa yang kita inginkan gitu lah ya. Nah sekarang nih ada beberapa permasalahan dari ikhwan maupun beberapa teman-teman kita nih yang sudah ngaji, dia itu pengen ngajak orang tuanya juga ikut ngaji Ustaz. Kenal sunnah ya kan, Masya Allah nih. Ada nggak cara atau bagaimana sih tips dan triknya kita bisa membujuk orang tua kita yang mungkin dia merasa ini anak saya kenapa sih tiba-tiba kok ceramah aja di rumah ya kan, tiba-tiba ngomong wah haram lah ya kan, bid'ah lah ya segalanya. Gimana sih kita bisa meyakini orang tua kita itu bahwasanya kita ingin mengajak dia ke jalan yang mungkin yang insya Allah baik lah. Gitu. Ya. Kaidahnya begini. Untuk meyakinkan urusan dunia, insya Allah mudah. Karena semua urusan dalam kaidah muamalah kan dunia boleh, kecuali yang dilarang. Tapi untuk meyakinkan urusan akhirat itu ada campur tangan dari Allah. Nah, yang paling penting pertama komunikasi yang kita lakukan itu justru kepada komunikasi kepada Allah. Kita terus senantiasa ya memohon hidayah dan sebagainya. Baru kita dalam menyampaikan harus hikmah. Minimal menghilangkan semua potensi mudarat, menghilangkan semua potensi yang membuat kerusakan hubungan kita dengan keluarga. Kalaupun itu tidak bisa cepat, kita serahkan kepada Allah lah. Begitu. Jadi kalau kita memaksa nanti pada akhirnya membuat perpecahan, kita orang tua marah dan sebagainya. Buat apa dakwah? Harusnya kan bil hikmah ya, dengan hikmah. Itu komunikasi dengan hikmah itu seperti itu. Kita bisa menunjukkan dengan akhlak kita membantu kok anakku kok semakin baik kok gini. Justru bisa jadi dengan empatinya itu nih ya. Akhirnya waduh ternyata anakku selama ini sudah ngaji itu kok berubah. Tapi ya sama saja percuma kalau seandainya kita pengennya ngajak tapi di rumah ya tetap aja ya kan, enggak pernah bantu nyapu, enggak pernah bantu apa-apa. Padahal yang dipentingkan kan dua tadi ya. Betul. Perilaku supaya dipercaya dan meyakinkan orang lain. Begitu. Aduh, di sesi terakhir nih Ustadz, kita bilang masih banyak juga kita ini berbicara di depan umum tuh merasa gugup. Iya. Gugup, gemeteran lah, sampai kadang dia bergetar, kakinya bergetar dan sebagainya. Itu untuk mengatasi itu gimana Ustaz? Ya. Yang pertama nih, pertama ya sesuai dengan anjuran agama kita, mengilmui terlebih dahulu. Kalau kita bisa mengilmui teknik-tekniknya, dasar-dasarnya cukup, insya Allah. Yang kedua, harus banyak berdoa kepada Allah, karena Allah yang memiliki memberikan kita getar, dredeg ya, kita kembalikan ya Allah. Dan yang ketiga, dan kita banyak berdoa biar bisa jadi orang yang lancar dalam berbicara tentunya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus banyak latihan. Orang kalau pemula pertama kali berdiri tidak apa-apa salah, nanti kedua, ketiga, keempat, lama-lama akan menjadi kebiasaan dan lama-lama akan menjadi karakter sebagai pembicara. Seperti itu. Jadi wajarilah ya kalau awal-awal kita mungkin hancur ngomong. Nggak masalah, justru jangan dijatuhkan. Makanya gini, menjadi seorang pembicara yang memotivasi itu memang sangat sulit ya. Artinya penuh tantangan. Dan ini yang harus banyak dilakukan oleh para guru, pengajar. Nggak boleh gini, kamu itu bisa atau apa enggak sih nak? Gitu. Jangan. Iya nak, kamu pasti bisa insya Allah. Ini lo masih sekali, ayo lagi. Betul. Karena kita juga sulit mencari pendamping guru yang memang separuhnya dia juga kasih motivasi gitu loh. Dan itu tugas kita sih sebagai pendidik juga. Betul, ya. Itu yang paling penting.
Kita sebagai pendidik juga ya Ustadz ya, Iya. Terutama kita di sini sebagai Ustadz melihat santri-santri kita juga memang harus penuh dengan motivasi. Ustadz, ya. Betul, ya. Motivasi memberikan insight yang positif, sugesti yang positif bahwasanya ayo kita bisa. Nah, ini yang penting. Jadi saya tambahi, Ya, Ustadz. sebenarnya kita bisa merubah ya seseorang itu kan mengasas izin Allah. Tapi pirantinya memberikan kata-kata yang positif itulah sugesti tanpa sadar. Bayangkan kita memberikan sedikit kalimat tetapi membuat dia berubah, bayangin. Atau kita sedikit memberikan pemahaman langsung pemahamannya berubah. Kayak tadi introvert, extrovert Iya. langsung berubah. Oh, sebenarnya saya mampu ya. Ini yang paling penting. Karena pada dasarnya tujuan dari teknik komunikasi, teknik public speaking itu adalah menyampaikan 100% diterima dan berpengaruh kepada orang lain. Itu goal utama. Iya, tujuannya. Ustadz jazakallah Ustadz Ivan ya, Waalaikumsalam. atas ilmunya, atas sharingnya, atas berbagi ceritanya. Ini Masya Allah. Ternyata ilmu public speaking itu tidak hanya kita di dunia dakwah, tapi juga sampai kita bisa mempengaruhi orang nih ya Ustadz. Masya Allah. Jadi apa yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ivan, bahwasanya kita yang ingin memperdalam lagi atau mengasah skill kita di dunia public speaking, memang harus banyak-banyak berlatih ya Ustadz. Iya, latihan terus, tidak Latihan apa-apa. terus ya kan, banyak kita kalau ada Ustadz Ivan nih, gimana Ustadz penilaian anak? Apakah ada kenaikan nih atau ternyata gitu-gitu aja? Nah, jadi kita perlu untuk orang untuk bisa menilai kita ya. Betul, Kualitas betul. kita sampai sekarang ini, kalau kita memang mau serius untuk bisa mengasah. Iya, benar sekali. Insyaallah. Jazakallah Ustadz Ivan ya. Iya, Semoga wa'alaikum. ilmu Ustadz berkah. Allah Amin. selalu menjaga Ustadz. Amin. Ya kan? Dan juga para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar Suara di Furqan yang telah menyimak juga dari awal hingga akhir. Semoga memberikan manfaat untuk antum semua. Amin. Dan ya kita doakan semoga kita para penggawa-penggawa dakwah ini bisa lebih banyak bisa membawa orang ke maslahat yang lebih baik. Insyaallah. Betul, Ustaz. amin. Oke, Ustaz. Kita tutup Ustaznya dengan doa kafaratul majelis pertemuan kita sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.